yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa lagi dengan kami di sini, Kaum Bena Official. Senang sekali rasanya kami, Kaum Bena Official, bisa hadir kembali menemani hari-hari dan waktu santai kalian sembari kami menghadirkan konten-konten video yang bernilai positif dan tentunya yang berdampak kepada kekekalan. Masih tetap di dalam program yang sama, program SBBR, program Sering Berkat Buku Rohani, di mana di program ini kalian semua bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya. Dan di program SBBR kita kali ini, kita masih tetap melanjutkan pembahasan buku kita yang diberi judul Menghancurkan Ilmu Hitam, karangan Doreen Irvin. Ini adalah kisah nyata dari Doreen Irvin sendiri, di mana dulunya Doreen Irvin adalah seorang mantan pelacur, penari telanjang, pecandu narkoba, pemuja setan, bahkan ratu ilmu sihir. Doreen juga pernah dikuasai oleh 47 roh jahat di dalam tubuhnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kaum Bena Official, karena video ini kami persembahkan untuk kalian semua.
masih tetap melanjutkan sharing buku kita, Menghancurkan Ilmu Hitam karangan Doren Irvin, part yang ke-9. Di part yang ke-8 minggu yang lalu, kita sama-sama sudah menyaksikan kisah Doren Irvin yang menceritakan tentang keputusannya untuk berhenti bekerja dan pergi ke kota London. Setibanya di kota London, Doren juga menceritakan tentang pekerjaannya yang baru. Doren memiliki sebuah pekerjaan yang baru sebagai seorang pelacur jalanan dan seorang penari telanjang. Dan di profesinya sebagai penari telanjang ini, Doren bisa hidup di dalam kemewahan. Di part yang ke-9 kali ini, kita sama-sama akan kembali lagi menyaksikan kisah Doren Irvin yang menceritakan tentang kehidupan Doren Irvin yang semakin hari semakin bertambah hancur dan berantakan semenjak Doren menjadi seorang pelacur jalanan dan penari telanjang. Semenjak Doren Irvin terjun ke dunia penari telanjang, Doren mulai mengenal yang namanya minuman keras dan juga narkoba. Keterlibatan Doren dengan narkoba membuatnya perlahan demi perlahan menjadi kecanduan. Sehingga kecanduan Doren kepada narkoba akhirnya membuat Doren menjadi miskin, sakit-sakitan, dan akhirnya kehilangan pekerjaan sebagai penari telanjang. Doren juga menceritakan bagaimana akhirnya Doren kedapatan mencuri di sebuah toko perhiasan dan polisi menemukan barang-barang terlarang seperti heroin dan marijuana di dalam tas Doren. Dan ini membuat Doren harus mendekam di dalam penjara selama 3 bulan. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kambena Official, karena di mana lagi kalian bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya selain channel YouTube kesayangan kalian semua, Kambena Official. Hai teman-teman semua, sebelum nonton kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Arigato gozaimasu. God bless you all. Di bab 9 ini, Doren menceritakan tentang kecanduannya dengan rokok, minuman keras, dan narkoba, seperti marijuana dan heroin, sehingga mengakibatkan Doren akhirnya menjadi jatuh miskin, sakit-sakitan, dan akhirnya kehilangan pekerjaan sebagai penari telanjang. Doren juga menceritakan bagaimana Doren akhirnya kedapatan mencuri di sebuah toko perhiasan dan kedapatan memiliki barang terlarang seperti narkoba. Dan akhirnya Doren harus mendekam di dalam penjara selama 3 bulan. Seperti biasa, saya akan menceritakan bab 9 ini secara paragraf demi paragraf. Bab 9 ini terdiri dari 50 paragraf. Di paragraf yang pertama sampai paragraf yang ke-35, Doren menceritakan tentang kecanduannya dengan rokok, minuman keras, dan narkoba seperti marijuana dan heroin, sehingga mengakibatkan Doren akhirnya menjadi miskin, sakit-sakitan, dan akhirnya kehilangan pekerjaan sebagai penari telanjang. Apa yang aku lakukan dalam tempat sampah seperti ini?
Apakah untuk ini aku dilahirkan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam kepala Doren. Kadang-kadang tepat di tengah-tengah aksi tari Doren sebagai seorang penari telanjang. Di tengah riuhnya sambutan penonton, Doren sering merasa benar-benar seorang diri. Sementara kepopuleran Doren sebagai seorang si seksi Diana menyebar di seantero Soho. Kelembutan yang telah menjadi bagian dari kepribadian Doren perlahan menghilang. Soho dan semua kemewahan telah gagal membawa kebahagiaan sejati yang didambakan Doren selama ini. Meskipun Doren menerima banyak sekali uang, Doren membenci kehidupan. Namun, tidak seorang pun menduganya, karena Doren bersikap sesuai dengan reputasi Doren, berusaha sebaik mungkin untuk sebuah tawa, bahkan meski tawa itu penuh kepura-puraan dan kehampaan. Datang ke pesta malam ini, Diana? Undangan itu datang dari salah seorang gadis di klub penari telanjang. Pesta yang gila-gilaan memang selalu menyenangkan. Tentu saja, aku akan datang dan pastikan ada beberapa laki-laki tampan di sana, ungkap Doren membalas undangan wanita itu. Doren adalah orang pertama yang tiba di flat teman Doren yang mengundang Doren untuk datang ke pesta itu. Dan setibanya Doren di sana, Doren mulai memilih beberapa rekaman yang bagus dari rak di sudut ruangan. Musik keras adalah latar belakang yang penting dari setiap pesta. Doren menemukan sebuah rekaman yang sudah sangat tua dan langka di dasar tumpukan dan meletakkannya di piringan. Suara seorang laki-laki yang jernih mulai bernyanyi. Dan ketika Doren menyimak lirik lagu, kira-kira lirik lagu tersebut berbunyi seperti ini. Aku telah hidup dalam dosa di dalam dunia. Aku telah melakukan hal-hal yang terlarang yang seharusnya tidak kulakukan. Aku bertanya pada seorang pengemis di jalanan, apakah ia dapat menunjukkan kepadaku di mana untuk tinggal, di mana aku dapat menemukan kebahagiaan sejati dan cinta yang tulus. Di seberang jembatan tidak ada lagi luka. Di seberang jembatan tiada lagi duka. Di seberang jembatan tidak ada lagi sakit. Matahari kan bersinar melintasi sungai, dan kau tidak akan pernah tidak bahagia lagi di sana. Saat Doren mendengarkan lirik lagu tersebut, sebagian kelembutan Doren akhirnya muncul kembali. Sebagian kesedihan lama pun muncul kembali, dan perasaan penyesalan kini mengisi hati kecil Doren. Di manakah gerangan jembatan itu? Di manakah gerangan itu? Aku ingin tahu di mana kebahagiaan yang sejati dapat kutemukan, ungkap Doren di dalam hati. Entah bagaimana, entah di mana, Doren merasa telah kehilangan perubahan menuju kebahagiaan yang sejati dan kepuasan hati. Kemudian pesta itu dimulai dan Doren bersikap seperti biasa sebagai seorang bintang pesta yang selalu menghidupkan suasana. Dengan minggu-minggu yang berlalu, Doren menjadi lebih keras dan sangat sering menderita depresi yang parah. Doren dengan cepat menjadi seorang peminum berat dan bisa menghabiskan lebih dari 40 batang rokok di dalam sehari. Suatu hari di pub, saat Doren baru saja menghabiskan minuman Doren, seorang laki-laki menarik kursi dan duduk di samping Doren. Samar-samar ia tampak tidak asing. Kau tampaknya sedang bosan hari ini, ungkap laki-laki itu. Ya, memang, balas Doren. Cobalah ini kalau begitu.
laki-laki itu menawari Doren sebatang rokok yang dilinting. "Oh tidak, terima kasih. Aku lebih suka punyaku sendiri," ungkap Doren. "Kau merasa bosan? Benar begitu? Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Tentu saja ini sedikit lebih mahal dibanding merek lain, tapi itu pantas. Mengapa kau tidak mencoba satu saja?" ungkap laki-laki itu kepada Doren. Dengan agak malas, Doren mengambilnya dan laki-laki itu memperhatikan saat Doren menyalakan dan menghisapnya. Sebuah gelombang kepuasan meluap melanda Doren dalam beberapa menit. "Apa ini?" tanya Doren. "Rokok marijuana membuatmu merasa lebih nyaman, kan?" ungkap laki-laki itu. "Iya, bisa minta lagi?" balas Doren. Tentu, sebanyak yang kau mau, dan lebih banyak lagi dari sumbernya," balas laki-laki itu. Doren tidak tertarik mengenai dari mana barang itu berasal. Barang-barang itu membuat Doren merasa lebih baik, dan itulah yang penting bagi Doren. Doren akhirnya mengambil 6 rokok marijuana dan membayar lelaki itu 15 bob. 1 bob sama nilainya dengan 5 sen untuk sejumlah obat-obatan Doren yang pertama. Lelaki itu tersenyum dan pergi. Dia adalah seorang pengedar narkoba dan pertemuan itu tidak diragukan lagi, sudah direncanakan dengan baik. Seperti halnya strategi lanjutannya beberapa minggu kemudian. "Aku dapat menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada rokok marijuana, Diana," ungkap laki-laki itu. Doren sangat tertarik meskipun ada unsur misterius tentang undangannya untuk mengikutinya. Lalu Doren mengikutinya menyusuri sebuah lorong kecil dan masuk ke dalam salah satu toko buku yang berjejeran di Soho. Setelah mengangguk kepada laki-laki di toko itu, si pengedar membawa Doren masuk ke sebuah ruangan kecil di belakang toko. "Apa maksudnya rahasia ini?" tanya Doren. "Kamu tidak mau semua orang melihatnya, kan? Jangan mengatakan apapun yang kau lakukan kepada siapa saja, Diana," ungkap laki-laki itu. "Baiklah, aku berjanji," balas Doren. "Ini berarti 1 suntikan di lengan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ungkap laki-laki itu. "Baiklah, cepat lakukan," kata Doren sambil menggulung lengan baju Doren. Doren membuang muka saat laki-laki itu mengikatkan tourniquet atau alat untuk menghentikan pendarahan, dan dengan cepat menyuntikkan 1 dosis heroin ke dalam pembuluh darah di lengan Doren. Dalam beberapa detik, Doren melambung tinggi ke angkasa. Doren merasa di atas dunia. Sungguh-sungguh Doren merasa memiliki dunia, mengapung di atas awan kebahagiaan. "Itu heroin. Jelas laki-laki itu membuatmu merasa lebih baik, kan?" ungkap laki-laki itu. Ya. Doren tersenyum bodoh. Untuk beberapa jam Doren hidup dalam kondisi euforia atau perasaan bahagia secara jasmani dan rohani. "Akhirnya," pikir Doren, "aku menemukan kebahagiaan yang kucari," ungkap Doren. Doren benar-benar bodoh dan tidak siap untuk itu. Setelah beberapa jam, kebahagiaan dan kepuasan perlahan lenyap dan digantikan oleh perasaan tertekan yang sangat berat, jauh lebih buruk dari yang pernah dialami Doren sebelumnya. Doren merasa ditarik perlahan dan pasti menuju suatu lubang yang dalam, gelap, dan tidak berdasar.
Aku tidak dapat mengerti semua ini. Mengapa baru beberapa saat yang lalu aku merasa sangat bahagia? Apa yang terjadi denganku? Ungkap Doreen di dalam hati. Doreen mulai menangis terseduh-seduh, menangis tidak terkontrol, yakin bahwa Doreen mulai gila dan akan mati. Sulit untuk berjalan, Doreen menyeret dirinya ke klub di mana seharusnya Doreen bekerja malam itu. Para gadis memandangi Doreen saat Doreen terhuyung-huyung masuk ke ruang ganti. Mereka telah melihat hal ini sebelumnya. Peristiwa serupa sering menimpa gadis-gadis bodoh lain seperti Doreen. Tidak ada yang berpikir untuk mengingatkan tentang bahaya narkoba. Lalu para gadis yang ada di klub penari telanjang itu melakukan suatu hal yang bodoh pada diri Doreen. Mereka berlari mencari pengedar narkoba itu. Andai saja mereka pergi memanggil ambulans atau membaringkan Doreen ke tempat tidur dan memanggil dokter atau apa saja selain memanggil pengedar itu, tentu Doreen akan baik-baik saja karena mendapat perawatan yang semestinya. Tetapi jika hal itu dilakukan oleh para gadis itu, tentu polisi akan mendapatkan informasi mengenai hal ini dan pastinya pihak manajemen tidak akan suka akan hal tersebut dan lebih memilih untuk memecat siapa saja yang membawa polisi untuk masuk ke dalam klub penari telanjang itu. Saat si pengedar ditemukan, Doreen tengah meraung-raung histeris. Tampak kusut, meringkuk gemetaran di lantai, dan pengedar itu menatap Doreen dengan sangat dingin. Kau baik-baik saja kan? Kau hanya butuh sedikit obat lagi. Punya uang? Ungkap laki-laki itu. Hanya setelah yakin Doreen mampu membayar, laki-laki itu lalu memberi Doreen satu suntikan heroin lagi yang pastinya mematikan. Dan Doreen akhirnya menjadi sangat ketagihan. Dalam cara yang begitu mudah, tidak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Doreen, Doreen akhirnya menjadikan dirinya menjadi seorang yang kecanduan pada narkoba. Satu lagi, pecandu bergabung dengan jumlah pecandu yang selalu meningkat dari satu dosis ke dosis lainnya, bergantung pada jarum suntik untuk mendapatkannya melalui setiap hari yang mengerikan. Hal yang sama terjadi hari ini di kota-kota kecil dan besar, di mana-mana. Banyak orang muda berlari tanpa pikir panjang menuju makam sebelum waktunya. Semua karena suntikan pertama yang menentukan di lengan atau rokok marijuana pertama yang mereka hisap. Beberapa seperti Doreen melakukannya di dalam ketidaktahuan terhadap akibatnya yang mengerikan. Tetapi sebagian lagi tidak sebodoh itu. Mereka tahu tentang bahaya narkoba, tetapi mereka terus melakukannya tanpa mengindahkan peringatan-peringatan yang ada. Masuk ke dalam kehidupan seperti neraka. Hanya pada saat semua tampaknya sudah terlalu terlambat, barulah mereka menyadari bahwa peringatan-peringatan itu benar adanya. Doreen segera menyadari bahwa semua sudah terlambat bagi Doreen. Seiring hari-hari yang berlalu, Doreen menjadi sangat tergantung pada narkoba dan bahkan lebih banyak menipu Doreen. Pada awalnya Doreen mempunyai banyak uang untuk membayar obat-obatan terlarang. Tetapi tabungan Doreen segera berkurang karena pengedar itu tahu bahwa Doreen kini dalam genggamannya. Pengedar itu meminta harga yang lebih tinggi setiap kali mereka bertemu. Pria itu menjual kepada Doreen sebuah alat suntik berikut beberapa jarum dan menunjukkan kepada Doreen bagaimana cara menyuntiknya sendiri. Usaha yang sering penuh darah dan berbahaya. Berat badan Doreen menurun dengan sangat drastis. Doreen tidak lagi memperhatikan penampilan
sehingga penampilan Doren semakin memburuk di klub penari telanjang. Rambut Doren yang panjang sepinggang kini telah kehilangan kemilauannya dan mulai rontok. Sementara kulit-kulit Doren menjadi tipis dan berbintik-bintik. Doren sering harus berbaring di tempat tidur karena infeksi hati dan efek-efek lain dari heroin. Suatu hari, pemimpin klub di penari telanjang memberi Doren sebuah ultimatum. Perbaiki dirimu, Doren, atau keluar dari pekerjaanmu, ungkap pemimpin klub itu. Doren tidak berdaya. Doren sangat tahu bahwa Doren tampak lebih mirip si sekarat Diana daripada si seksi Diana. Doren berjuang melalui beberapa kali penampilan lagi di klub sebelum diminta untuk berhenti. Oleh karena tanpa pekerjaan dan menghadapi masalah setiap hari untuk mendapatkan obat-obatan Doren, maka Doren kembali ke dunia pelacuran. Pilihan yang tidak mudah. Doren pasti tampak tidak menggairahkan, kandidat yang buruk untuk teman tidur. Sungguh suatu siksaan yang berat, tetapi Doren tidak punya pilihan lain. Doren butuh obat-obatan itu atau Doren akan mati. Doren harus pergi ke jalanan sekarang. Mau tidak mau. Percayalah, Doren tidak ingin karena Doren merasa sangat sakit. Betapa Doren kini adalah gambaran dari degradasi yang parah. Begitu jatuh dalam hal yang memalukan dan penuh sengsara, tanpa siapapun peduli pada apa yang terjadi dengan diri Doren. Semua teman Doren telah meninggalkan Doren dan tidak mau meminjamkan uang. Mereka tahu benar bahwa Doren tidak akan pernah dapat membayar hutang karena Doren adalah seorang pecandu. Doren bukanlah satu-satunya orang seperti itu. Doren melihat dan bertemu banyak orang seperti Doren. Bayangan orang yang lalu lalang tanpa tujuan di jalan. Seperti puing-puing kapal yang rusak, diombang-ambingkan gelombang air pasang dari hal-hal yang merusak. Mereka adalah reruntuhan kapal dan muatannya terapung-apung di lautan kemanusiaan, dihempas angin ketidakberuntungan dan kebejatan moral. Mencari perlindungan dan peristirahatan dari perjalanan kehidupan yang kejam dan pahit, namun tidak menemukan apa-apa. Saat Doren bergerak turun ke jalanan yang sepi dan berdebu menuju daerah Temaram di mana banyak bangunan tua yang hampir runtuh, akankah kalian ikut bersama dengan Doren? Biarkan Doren membawa Anda ke belakang layar dan memberikan sekilas pandang tentang dunia ini. Malah musim dingin yang sangat dingin kini sedang melanda Doren. Beberapa lampu di jalan yang muram memberi cahaya yang suram. Tidak banyak orang yang lalu lalang. Cuaca dingin yang menggigit telah mendorong orang-orang berada di dalam banyak pub kumuh atau warung-warung kopi yang kumal. Doren berhenti sejenak untuk menarik mantel Doren yang tipis menyelimuti tubuh Doren yang kurus mengenaskan. Mantel itu tidak cukup tebal untuk mencegah angin dingin menusuk tubuh Doren, tetapi itunya harusnya cukup. Hanya beberapa hari lalu pakaian-pakaian dan sepatu Doren yang terakhir harus dijual untuk membeli obat-obatan terlarang, sedikit makanan, dan membayar sewa. Pandangan Doren kini mulai kabur, tetapi cukup awas untuk memperhatikan calon pelanggan yang mungkin lewat. Setelah waktu yang terasa sangat lama, seolah-olah tanpa akhir, seorang laki-laki tampak berjalan di jalan kecil itu. Dengan penuh hasrat, Doren mendekatinya, berharap ia akan cukup baik dan murah hati dan memberi Doren sedikit uang. Dia menaruh kasihan pada Doren dan memberikan beberapa ekstra siling. Sekarang Doren melangkah masuk ke dalam salah satu kedai minuman yang kumuh. Doren tahu
Di sana pasti tidak ada perapian untuk menghangatkan tubuh Doren yang sangat lelah dan kedinginan. Duduk berdesakan di depan perapian kecil membuat Doren berharap tidak perlu keluar lagi dan mengulangi seluruh prosedur yang sama. Doren mewakili gambaran sempurna dari kesedihan, kesepian, dan keputusasaan. Sungguh sayang, Doren harus melalui semuanya kembali. Obat-obatan terlarang itu mahal, tetapi Doren harus mendapatkannya. Sebuah gambaran yang mengundang rasa iba di hati, bukan begitu? Tetapi itu sungguh benar adanya. Maka mungkin putri Anda, saudara perempuan Anda, atau diri Anda sendiri. Meskipun dewasa ini banyak usaha telah dilakukan untuk menjangkau mereka yang terjebak seperti Doren saat itu, banyak yang tidak berhasil dijangkau. Kita tidak bisa mengesampingkan pemandangan-pemandangan seperti itu dan berpura-pura seolah-olah itu tidak terjadi. Mereka tidak berarti, tidak ada jika kita menutup mata. Doren menjadi terlalu buruk untuk pelacuran setiap malam dan mencoba beralih untuk mencuri. Saat Doren masih anak-anak di Uxbridge, Doren mencuri karena lapar. Mencuri atau kelaparan, hanya itulah pilihan. Tetapi kini Doren mencuri karena obat-obatan terlarang. Hanya dua pilihan, obat-obatan atau mati. Doren tidak punya pilihan lain. Mencuri di toko tidak mudah dilakukan. Doren kehilangan kepercayaan diri yang dulu pernah dimiliki oleh Doren dan obat-obatan itu telah membuat reaksi Doren menjadi agak lamban. Setiap Doren beraksi di sebuah toko, Doren selalu gemetar dan berkeringat dingin. Doren benci menjual barang-barang curian itu. Setiap transaksi membuat Doren lebih merasa bersalah daripada mencuri. Harga yang harus diterima Doren jauh di bawah harga jual barang itu sebenarnya. Mungkin 25% dari rata-rata. Sementara saat Doren membeli obat, harga heroin terus melambung tinggi. Karena Doren tidak pernah tertangkap, Doren mulai berpikir bahwa Doren cukup ahli dalam mencuri. Mungkin keyakinan Doren yang berlebihan itu membuat Doren akhirnya tertangkap basah. Doren merasa heran mengapa Doren tidak tertangkap sebelumnya. Karena Doren pasti terlihat mencurigakan saat mengendap-endap sambil melirik di sekitar Doren. Suatu pagi, Doren meninggalkan sebuah toko dengan perhiasan curian dalam tas tangan. Doren tidak waspada bahwa Doren diikuti oleh seorang petugas keamanan. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kokoh memegang bahu Doren. "Bisa ikut saya, Nona? Saya yakin Anda membawa sesuatu tanpa membayar," ungkap laki-laki itu. Laki-laki itu tidak menakut-nakuti Doren atau bersikap kasar. Sesungguhnya ia tampak agak kasihan pada sosok manusia malang yang telah ditangkapnya itu. Doren berjalan tanpa suara kembali ke toko itu dan dibawa ke kantor manajer. Disitulah tas tangan Doren digeledah seorang polisi. Selain perhiasan curian, tas tangan Doren berisi sebatang rokok marijuana. Sekarang Doren menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Meski Doren mencoba berkelit, polisi itu tampak cukup puas dengan catatan yang ia buat. Polisi itu menyuruh datang ke pengadilan pada pagi berikutnya dan memperingatkan Doren untuk datang tepat waktu dan tidak mencoba untuk melarikan diri. Doren belum pernah datang ke pengadilan karena suatu tuntutan kejahatan. Doren sulit tidur malam itu dan menghisap banyak sekali rokok. Mencoba memikirkan alternatif-alternatif yang memungkinkan. Tidak ada gunanya melarikan diri. Dalam hal ini, kemana Doren dapat lari? Polisi hanya akan menemukan Doren
pada akhirnya. Begitulah pemikiran Doren. Ruang pengadilan itu adalah suatu tempat yang dingin dan kosong. Doren disarankan untuk mengaku bersalah oleh seorang asing yang lewat dan menghilang setelah menasehati Doren demikian. Selain para petugas pengadilan, ruangan itu cukup kosong. Bagi Doren, ini mengejutkan. Doren membayangkan bahwa tempat duduk akan penuh dengan orang-orang yang akan memandangi Doren. Tetapi rupanya tidak seorang pun tertarik atau peduli dengan apa yang terjadi pada diri Doren. Di kursi terdakwa, Doren berhadapan dengan sebaris wajah tanpa senyum yang tampak seperti dipahat dari batu. Seorang laki-laki tampan dalam setelan bergaris berdiri dan membacakan daftar tuntutan. Doren terkejut ketika polisi itu begitu banyak mengetahui tentang diri Doren, lebih daripada informasi yang diceritakan oleh Doren di ruang manajer itu. "Apakah kau mengaku bersalah terhadap tuntutan-tuntutan ini?" tanya laki-laki itu. "Ya," Doren menjawab dengan pasrah. Suasana sempat hening cukup lama, hanya suara kertas-kertas yang dibalik dan gumaman diskusi di antara para pejabat hukum. Keheningan itu terasa sangat lama. Tik-tok jam di dinding bahkan tampak muram, seolah-olah menghitung kesalahan-kesalahan Doren seperti halnya detik-detik yang berlalu. "Kau telah mengaku bahwa kau bersalah, dan karena itu kau dijatuhi hukuman 3 bulan penjara," ungkap laki-laki yang saat itu mengadili Doren di dalam pengadilan. Doren terpana. Penjara. Kata itu terdengar sebagai sebuah kalimat maut bagi Doren. Para pejabat hukum perlahan meninggalkan ruang pengadilan. "Lewat sini sayang," kata sebuah suara di telinga Doren dengan lembut. Seorang polisi wanita di samping Doren menatap dengan prihatin dan kasihan. Sebuah van hitam telah siap di halaman pengadilan. Doren dikawal masuk dan pintu belakang diamankan dengan baik. Di dalam van duduk seorang polisi wanita yang lain. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Doren dihukum 3 bulan penjara dan tidak ada yang peduli, pikir Doren di dalam hati. Bila kini Doren mengingat-ingat waktu-waktu itu kembali, Doren percaya bahwa Allah turut campur tangan dan mengizinkan Doren masuk ke penjara. Doren ragu dan berpikir apa yang akan terjadi bila Doren terus tidak diadili dari jalan hidup Doren yang lama. Bila bukan obat yang membunuh Doren, Doren bisa saja bunuh diri. Kini Doren percaya bahwa sepenuhnya apa yang terjadi pada diri Doren diizinkan oleh Allah terjadi pada diri Doren untuk memelihara Doren dari kematian yang mengerikan. Pada waktu itu Doren hanya dapat berpikir betapa tidak pedulinya semua orang. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan Doren. Tidak ada seorang pun yang peduli pada diri Doren. Tidak ada kata yang keluar selama perjalanan hari itu, saat van dengan cepat melaju menuju penjara. Tujuanku, penjara Holloway. Demikian teman-teman, kisah Doren di bab 9. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan kisah Doren di bab 10 pada pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, saya akan mengutip firman Tuhan yang saya kutip dari Mazmur 32 ayat 1-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu.
Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda dan bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikianlah pesan Tuhan, pesan kekekalan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.